Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah Raya Paskah Subuh, Minggu 12 April 2020. Mari Bapak Ibu Jemaat semupul Sumut Aceh untuk mempersiapkan diri kita mengambil bagian dalam ibadah Raya Paskah saat ini. Kristus bangkit memberikan sukacita dan kemenangan. Mari rayakan. Tetap berada di rumah sehingga beribadah hanya bersama keluarga tak mengurangi sukacita Paskah. Pelayan firman dalam ibadah Paskah subuh saat ini oleh Bapak Pendeta Joni Alexander Lontoh. Mari kita angkat pujian, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Akan lagi terbenam, haleluya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Demikian nats pembimbing kita dari Markus pasal 16 ayat 6. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat menyertai kita semua. Amin. Di
Dia yang menang. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa kepada Kristus Yesus Tuhan yang bangkit. Dalam sukacita atas keadaan kami yang baik, puji dan syukur dinyatakan kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami sesungguhnya atas perkenan dan berkat-Mu. Layakkan kami di hadirat-Mu, sehingga melalui ibadah ini kami memperoleh kekuatan dan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini yang seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Jiwa kami bersorak karena keselamatan yang dianugerahkan bagi kami melalui Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit mengalahkan maut. Kami mengaku bahwa dalam kehidupan ini, seringkali kami dikendalikan oleh keinginan kami, sehingga kami melakukan kesalahan dan dosa. Kepadamu, kami memohon pengampunan, ya Kristus Yesus Tuhan. Mampukan kami membuka kehidupan ini untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga pembaharuan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami dapat diterima dan menjadi bagian kehidupan kami. Jadikan kami sebagai orang yang bersuka cita karena merayakan Paskah, tidak hanya hari ini, tetapi di sepanjang waktu kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami hadir untuk membawa damai sejahtera-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, mari kita masuki saat teduh kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhanku, di dalam sukacita perayaan Paskah pada saat ini, kami mau mendengar sabda Tuhan yang memberikan kemenangan untuk kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan
Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita di hari ini sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Paskah untuk jemaat GPIB di Mupel Semut Aceh dengan 14 jemaat yang ada di dalamnya. Selamat Paskah untuk warga simpatisan, khususnya warga GPIB lainnya yang ada di grup live streaming ini. Juga selamat Paskah untuk siapapun yang beribadah bersama pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karya keselamatan Allah itu luar biasa. Karya keselamatan itu diberikan begitu sempurna untuk penyelamatan umat manusia. Allah dalam Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini. Allah yang menjadi manusia, mengajarkan kasih,
memberikan contoh teladan kasih, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menghapus dosa umat manusia, dosa saudara dan dosa saya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di pengampunan dosa. Karena tidak ada artinya pengampunan dosa jika tidak ada kehidupan yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Dengan perayaan Paskah yang kita rayakan, bagaimana Tuhan Yesus yang sudah turun ke dalam kerajaan maut, Dia bangkit mengalahkan kematian itu sendiri. Dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Sehingga di dalam Kristus, kuasa kematian atau kuasa maut sudah dikalahkan dengan kemenangan dari kuasa Allah itu sendiri. Itulah sebabnya sebagai orang-orang Kristen kita diingatkan, jangan pernah merasa takut dalam segala sesuatu yang kita hadapi dan alami. Jangan pernah. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus dapat mengalahkan berbagai macam ketakutan kita. Bacaan Alkitab kita pada saat ini menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana 3 orang Maria yang setia mendampingi Yesus di dalam penderitaannya sampai pada proses penyalipannya. Akhirnya mereka ingin terus melayani Yesus dalam kesetiaannya, sesuai tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka ada penghormatan untuk meminyaki jasadnya. Dan ketika mereka dalam perjalanan menuju kubur Yesus, mereka berdiskusi siapa yang akan meminyaki Yesus sebagai penghormatan itu. Dan mereka berdiskusi juga siapa yang akan membuka kubur Yesus. Karena mereka takut mereka. Ibu bapak saudara sekalian, tapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka melihat kubur sudah terbuka dan mereka ketakutan di situ. Tetapi dikatakan dalam bacaan Alkitab ini, ada orang muda yang berkata, ayat yang ke-6, dan akhirnya kita ketahui itu adalah malaikat Tuhan. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Bahkan kemudian dijelaskan dalam bacaan selanjutnya bahwa apa yang sudah dikatakan Yesus itu sudah seperti yang dikatakannya terlebih dahulu. Seperti yang sudah dia nubuatkan terlebih dahulu kepada mereka. Mereka akhirnya mulai disadarkan bahwa Yesus itu tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit untuk selama-lamanya. Pertanyaannya kemudian, apakah ketakutan itu sudah hilang? Dalam cerita kita pada saat ini digambarkan bagaimana ketika mereka meninggalkan kubur pun mereka masih dalam suasana takut. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7 pun digambarkan bagaimana ada murid-murid lainnya dan Petrus pun ingin ke kubur itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan 3 orang wanita itu, mereka pun ada ketakutan. Walaupun akhirnya ketika mereka melihat kubur Yesus, mereka meninggalkan. Tapi dalam ayat yang ke-8 masih tetap dikatakan mereka pun ketakutan.
belum sepenuhnya yakin dan percaya apa yang Yesus ajarkan, katakan dan nubuatkan. Kenapa? Apakah mereka salah? Menurut saya tidak. Karena pada saat itu belum ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Belum ada. Tapi syukur puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Akhirnya ketakutan mereka itu hilang. Diganti dengan keyakinan iman. Bahwa benar yang dikatakan Yesus, benar yang dibuatkan Yesus. Pada saat mereka bersama-sama mendengarkan dan mengikuti pengajaran Yesus. Bahwa dia harus menderita, mati dan bangkit dari kematian. Dan akhirnya dikisahkan di bagian pasal yang ke-8 di bagian akhir ini. Akhirnya dikatakan Petrus dan teman-temannya sesudah itu dengan memberitakan seluruh kebenaran firman Tuhan itu dari timur ke barat. Diberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Pertanyaannya adalah, kenapa dari ketakutan berganti dengan keyakinan iman dan keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan? Jawabannya satu. Karena iman, karena kepercayaan pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, pada apa yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan. Begitupun dengan hidup dan kehidupan iman kita. Kita harus yakin, percaya apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Dengan kita yakin akan kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan memiliki keberanian menghadapi segala sesuatunya. Termasuk ketika kita menghadapi sebuah kematian. Karena perayaan Paskah mengingatkan ibu bapak saudara dan saya bahwa kuasa dosa dan kuasa kematian sudah dikalahkan oleh kuasa Yesus. Rasul Paulus mau berkata bahwa kebangkitan itu adalah titik kulminasi atau titik puncak dari karya keselamatan Allah. Tanpa kebangkitan, maka iman percaya kita adalah sia-sia. Ibu bapak, jangan takut terhadap apapun, ya. Kenapa? Kalau kita percaya dalam iman kebenaran firman Tuhan, kebenaran nubuat-nubuat Tuhan, maka iman itulah yang akan membuat kita menjadi pemenang dalam menghadapi masalah pergumulan seberat apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan COVID-19 masih menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga kita merayakan Paskah di rumah saja dengan live streaming atau dengan YouTube yang Ibu Bapak saksikan pada saat ini. Pasti Ibu Bapak dan saya takut atas pergumulan COVID-19. Kita takut terpapar. Takut. Tapi satu hal, kita harus punya iman dan keyakinan kita. Sama seperti murid-murid 3 orang Maria yang mengalami perubahan. Tadinya mereka hanya mengandalkan keimanan mereka, hanya mengandalkan kekuatan mereka, mereka jatuh. Tapi ketika mereka mengandalkan firman dan membuat Tuhan menjadi bagian hidup mereka, mereka dirubah, punya keyakinan itu. Dan bahkan berani bersaksi tentang Kristus yang menang, yang sudah bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Ingat, kita harus yakin, pergumulan COVID-19 ini akan berakhir. Bersama Tuhan dengan kekuatan iman kita. Tapi keimanan kita yang benar. Jangan cuma beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tapi kita tidak mengikuti anjuran pemerintah. Mengikuti anjuran pemerintah penting. Kita harus bisa menjadi pewarta-pewarta kebenaran, damai sejahtera Tuhan. Kalau pemerintah menyarankan untuk di rumah saja dulu, memakai masker, rajin cuci tangan, lakukan itu.
Kenapa? Kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga akhirnya pergumulan ini akan cepat selesai dan pergumulan ini akan cepat berakhir. Tapi di sisi yang lain, Ibu Bapak, jangan parno. Jangan ketakutan yang berlebihan. Kita punya iman Tuhan bisa menyelesaikan pergumulan kita. Tapi kita punya iman juga bahwa kita harus menjadi pewarta damai sejahtera Tuhan. Agar penyebaran COVID-19 ini dapat dan pasti akan berakhir. Anjuran pemerintah wajib kita ikuti. Tapi yang jauh lebih utama dari semuanya itu, bagaimana hidup dan kehidupan kita ini, di mana kita berada menjadi pribadi yang sungguh yakin bahwa kemenangan Kristus di Paskah ini mengalahkan ketakutan pergumulan-pergumulan kita. Dan yang jauh lebih daripada itu, kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kemenangan, sukacita dan damai sejahtera seorang dengan yang lainnya. Bagaimana dengan ibu bapak saudara sekalian? Belajar di mana kita berada, menjadi pewarta-pewarta kebaikan, pewarta-pewarta damai sejahtera itu. Kenapa? Karena kemenangan sudah menjadi bagian kehidupan iman kita. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Amin. Kita bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Kidung Jemaat 205, gembira dan bernyanyilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing orang boleh berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Allah yang boleh berkarya, menderita sengsara di kayu salib, namun pada hari yang ketiga bangkit, menunjukkan kasih kemurahan Tuhan bagi dunia ini. Kami akan melampaui, kami akan melewati segala pergumulan, segala ketakutan, segala keresahan, karena kuasa kebangkitan Kristus. Di saat kami berada dalam situasi dan keadaan mewabahnya virus COVID-19, di saat ketika kegelisahan, ketakutan, tanda tanya, dan berbagai keraguan muncul dalam diri, dalam hati, dalam kehidupan kami tentang masa depan, Tuhan, karuniakanlah kuasa kebangkitan-Mu bagi kami, agar iman kami dikokohkan kembali, agar iman kami dikuatkan, dan kami semakin meyakini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu sajalah kami akan dimampukan melewati masa-masa dan situasi mewabahnya virus COVID-19 ini. Karena itu di hari Paskah ini, lihatlah setiap keluarga-keluarga yang datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini. Warga jemaat GPIB yang ada di Sumut Aceh ini, 14 jemaat yang saat ini datang kepadamu Tuhan, membawa dan menyerahkan kehidupan, agar kuasa kebangkitan-Mu memimpin dan menuntun kami, mengalahkan segala ketakutan dalam diri, dalam hidup dan menatap masa depan. Dengarkanlah setiap doa yang akan dinaikkan oleh tiap anak-anak-Mu, tiap-tiap keluarga dari rumah mereka saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengar keluh kesah anak-anak-Mu. Engkau mau mendengar kerinduan dan harapan mereka di hari Paskah ini. Berikan kami kemenangan, berikan kami kelepasan dari segala yang kami gumuli. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan, bahkan yang ada di Sumut dan Aceh ini. Tuhan, berkatilah mereka di tengah-tengah juang yang dilakukan dalam menahan laju COVID-19. Mereka yang mengalami sakit, baik sebagai ODP, PDP, bahkan dinyatakan terjangkiti virus COVID-19 ini. Berkati mereka. Dan bila Tuhan berkenan, berikan kemenangan, kelepasan dari virus COVID-19 ini.
para medis, para dokter, juru rawat, para relawan, bahkan setiap instansi terkait yang berjuang untuk dapat menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Bahkan Tuhan membentengi mereka dengan kuat kuasa kebangkitan-Mu, sehingga mereka terlindungi, terjaga karena rahmat dan anugerah Tuhan. Bahkan berbagai kebijakan yang akan dilakukan dalam menghadapi dampak sosial akibat wabah virus COVID-19 ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami untuk dapat melahirkan banyak kebijakan dan tindakan-tindakan yang membantu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kami yang seiman dalam kesusahan sosial yang mereka alami. Gerakkanlah tiap orang yang berkelimpahan, yang menikmati rezeki dan berkat-Mu, agar dapat menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan lihatlah tiap anak-anak-Mu yang sudah memberi dan membagi rezeki-rezeki yang mereka miliki untuk menolong saudara-saudara kami di tengah-tengah dampak sosial yang muncul akibat wabah virus COVID-19 ini. Hati yang memberi, bahkan kehidupan yang dipersembahkan, kiranya Engkau berkati. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan keluarganya, pekerjaannya, usahanya, bahkan segala tanggung jawab yang dilakukan. Gereja-Mu di atas muka bumi ini, teristimewa Jemaat GPIB, secara khusus yang ada di Sumut dan Aceh, 14 jemaat, para presbiter, para pendeta, penatua diaken, pengurus unit-unit misioner, karyawan kantor, anggota BPPJ, bahkan semua yang terlibat dalam berbagai pelayanan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan terus mereka untuk melayani dan berkarya bagi Tuhan. Dan mampukan mereka untuk terus keluar dari berbagai ketakutan dan keresahan, bahkan ketidakpastian akan masa depan. Karena kuasa kebangkitan Kristus akan beserta dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Sertai kami dalam menjalani hari-hari yang ada di depan. Dan biarlah kami juga boleh merasakan penyertaan dan pimpinan-Mu dalam seluruh tanggung jawab kehidupan, perjuangan hidup yang kami lakukan pada hari-hari yang ada di depan kami. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang berusia lanjut. Berkati mereka, berikanlah kesehatan, kekuatan. Bahkan anak-anak kami, mereka yang rentan terhadap wabah virus COVID-19 ini, lindungi dan peliharalah mereka Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun, karuniakanlah pertambahan iman, pengharapan, dan kasih yang semakin melimpah dalam usia yang bertambah. Inilah kami yang datang dan bersyukur. Kami yang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Sambil mengingat pesan Alkitab, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan langsung ke gereja atau ditransfer ke nomor rekening jemaat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan yang diberikan dengan sukacita. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu membawa kami hidup dalam kemenangan, hidup dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih buat berkat-berkat yang juga Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan dan kami menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan persembahan syukur umat yang telah Engkau selamatkan. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk, kita akan mendengar pujian dari vokal grup Immanuel Medan. Rindu sungaimu, jiwaku rindu
hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu. Mohon perhatian warga jemaat dan simpatisan untuk mendengarkan intisari Warta Jemaat Minggu 12 April 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan Paskah kepada seluruh jemaat GPIB dan simpatisan Semupel Sumut Aceh. 2. Dalam masa darurat COVID-19 ini, seluruh kegiatan ibadah di GPIB Semupel Sumut Aceh dilaksanakan secara live streaming dan dapat disaksikan melalui Facebook atau YouTube GPIB Immanuel Medan. 3. Kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan agar selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 4. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening bank masing-masing gereja atau meletakkannya dalam amplop dan diserahkan ke gereja masing-masing. Demikian intisari Warta Jemaat ini disampaikan atas perhatian seluruh warga jemaat dan simpatisan Semupel Sumut Aceh. Diucapkan terima kasih. Allah sumber berkat akan menolong kita untuk melewati masa krisis ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kristus Yesus bangkit memberikan keselamatan. Mari meneruskan keselamatan bagi dunia. Anak Allah
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, warga jemaat GPIB Semupel Semut Aceh, dengan 14 jemaat yang ada di dalamnya, bakal jemaat dan pos-pos Pelkes, kami mengucapkan Selamat Paskah, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yehovu, Terimong Gaseh, Tuhan memberkati.